Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahel Anton. Saya dari Prodi Fisika Fakultas MIPA Universitas Munawwarman dengan NIM 20070460115. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan ulasan tentang terang redup tradisi Dayak. Suku Dayak yang tinggal di Hulu Mahakam masih menjunjung tinggi kelestarian adat, bertani, dan memancing ikan menjadi aktivitas yang lazim dilakukan oleh para lelaki Dayak. Ritual adat dan tarian untuk menjunjung arwah leluhur masih terus terjaga. Namun, di lain sisi tradisi Dayak atau tradisi tua Dayak seperti tato dan hisang kini mulai redup, tinggalkan para warga Dayak. Hanya ada beberapa orang yang masih memegang teguh tradisi itu. Ulasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang berdasarkan fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan mendefinisikan nilai. Kebudayaan mendefinisikan nilai. Nilai merupakan ukuran kebaikan atau keburukan tentang suatu yang difikirkan, dirasakan, dan dikerjakan dengan tujuan untuk mencapai sebagaimana yang telah didefinisikan oleh nilai-nilai sebagai sesuatu yang layak. Yang semua ini merupakan akumulasi kebudayaan atau dari kebudayaan. Fungsi yang kedua yaitu kebudayaan membentuk kepribadian. Kebudayaan mempersiapkan manusia untuk hidup dalam kelompok dan memberikan kesempatan untuk membentuk semacam desain kehidupan. Kebudayaan memberikan peluang bagi perkembangan kepribadian dan menentukan batas-batas pertumbuhan kita. Fungsi yang ketiga yaitu kebudayaan membentuk pola-pola perilaku. Kebudayaan mengarah dan membatasi perilaku individu. Kebudayaan memastikan tujuan dan menyediakan sarana untuk mencapai tujuan itu. Kebudayaan memberikan status bagi seorang melalui pola-pola perilaku tertentu. Kebudayaan tidak sekedar berisi energi semata-mata, tetapi dia menawarkan energi untuk mendorong aktivitas manusia. Fungsi yang keempat yaitu kebudayaan membingkai panduan dan pandangan individu. Kebudayaan membuat kita berpikir tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kebudayaan mengajarkan kita untuk menganggap diri kita menjadi bagian yang lebih besar. Konsep tentang keluarga, berbangsa, dan bernegara. Fungsi yang kelima yaitu kebudayaan merupakan sumber pengetahuan. Kebudayaan merupakan tempat semua orang menambah pengetahuan karena kebudayaan telah memberikan banyak pengetahuan penting bagi kehadiran fisik dan intelektual manusia. Kebudayaan juga memberikan kita kemampuan untuk mempertahankan pengetahuan lalu mentransmisikan kebudayaan yang kita telah pelajari ke generasi lain melalui cara-cara tertentu dan membantu kita melestarikan kehidupan. Fungsi kebudayaan yang keenam sebagai informasi dan komunikasi. Beberapa antropologi menunjukkan hubungan antara kebudayaan dan bahasa. Bahasa merupakan panduan simbolik dengan budaya yang berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai, keyakinan, persepsi, norma, dan memvalidasi persepsi manusia tentang dunia. Perbedaan kebudayaan membuat perbedaan dalam komunikasi verbal dan non-verbal. Fungsi yang ketujuh yaitu kebudayaan solusi dalam situasi yang rumit. Kebudayaan tidak hanya mendefinisikan situasi sosial, tetapi juga membangun situasi dan kondisi
sehingga dapat membentuk apa yang akan kita hadapi, misalnya apa yang kita makan dan minum, apa yang akan kita pakai, kapan harus tertawa, menangis, dan lain-lain. Kebudayaan memberikan seperangkat perilaku khusus untuk menghadapi situasi rumit. Kebudayaan yang kedelapan yaitu kebudayaan interpretasi terhadap tradisi. Kebudayaan mengajarkan kita melalui tradisi untuk berperilaku tertentu. Ketika kita menghadapi situasi tertentu, kita memberikan kemungkinan untuk menginterpretasi tradisi. Apakah tradisi itu mitos atau tindakan rasional ketika kita menghadapi masalah. Fungsi kebudayaan terbagi atas dua, yaitu fungsi kebudayaan bagi individu. Yang pertama, kebudayaan membentuk manusia sebagai individu per individu, berubah dari sekedar hewan sosial menjadi manusia dengan kepribadian yang sesungguhnya. Yang kedua, kebudayaan memberikan solusi bagi individu ketika menghadapi situasi yang sederhana sampai situasi yang sulit. Yang ketiga, kebudayaan membantu individu untuk memberikan interpretasi berdasarkan warisan atau tradisi yang diterima, termasuk berdasarkan mitos sekalipun. Dan yang keempat, kebudayaan membentuk kepribadian individu. Tidak ada seseorang pun dapat mengembangkan kualitas dirinya tanpa lingkungan kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang kedua yaitu fungsi kebudayaan bagi kelompok. Yang pertama, kebudayaan membentuk hubungan sosial antara personal menjadi utuh. Kebudayaan tidak hanya memenuhi fungsi yang dikehendaki individu, tetapi fungsi bagi kelompok. Solidaritas kelompok bertumpu pada fondasi kebudayaan. Kebudayaan telah memberikan visi baru bagi individu untuk bekerja sama antar personal. Kebudayaan mengajarkan setiap individu untuk menganggap dirinya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Yang kedua yaitu kebudayaan menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. Kebutuhan tersebut dapat lahir dan sebagai pendorong terjadinya perubahan kelompok.